Investasi, yang kedua laba rugi, yang ketiga adalah return of investment. Sehingga total investasinya adalah Rp316.434.900. Kita bisa mendapatkan Rp55 juta. Marginnya 55%. Smart people, sekarang saya bareng sama si Princess di samping ini. Tuh, kita mau ngedate bareng, malam minggu bareng. Di mana? Kita mau kemana sayang? Kita mau ngapain di sana? Main playground. Main apa? Playground Disney. Playground. Playground Disney. Apa itu playground Disney? Ada, aku pernah main sama omiku. Namanya Playground Disney. Oke. Disney Playground. Disney Playground. Nah, sambil nemenin playground, saya nanti ingin membedah bisnis playground. Apakah bisnis ini memang prospek atau prospek banget, atau memang kurang oke ya? Nanti kita akan bedah bisnisnya. Yuk kesini. Subscribe and click the bell and like. Oke. Nah, smart people, sekarang kita hitung-hitungan bisnisnya, ya. Di sini saya sudah buatkan rencana anggaran biayanya dalam bentuk Microsoft Excel. Saya share di kolom deskripsi, saya kasih linknya. Smart people bisa download sehingga ketika kita diskusi, smart people bisa ngikutin. Nah, saya sudah buatkan RAB-nya. Tentunya masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang perlu ditambahkan. Nggak usah komen yang negatif ya. Boleh kasih tambahan, boleh kasih masukan di kolom komen. Ya, tentunya apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa yang saya selama saya mengelola bisnis 14 tahun ya, ini yang saya dapatkan ya. Nah, di RAB ini saya bagi menjadi 3. Pertama adalah investasi, yang kedua laba rugi, yang ketiga adalah return of investment. Nah, kita akan hitung bisnis playground di mall ya. Kenapa di mall? Karena pasarnya udah jadi. Banyak orang tua, anak-anak datang ke sana, tentunya mereka pengen liburan, pengen mendapatkan hiburan ya. Salah satu tempat hiburannya adalah playground ya. Nah, playground ini saya asumsikan di mall berarti kita sewa ya, sewa di tempat yang sudah disediakan oleh mall. Memang di mall itu ada 2 jenis ya, sewa di tempatnya, di tempat lotnya, atau sewa di selasarnya. Nah, di sini saya pilih hitungan ini adalah sewa di tempat khusus, memang tempat yang memang disewakan kepada siapapun mau pengusaha untuk menyewa tempat itu untuk usaha. Kita sebut sebagai tenan. Sewa di sini untuk investasi ya. Pertama adalah kita perlu sewa tempat ya, sewa di mall 36 bulan ya. Di sini saya mendapatkan penawaran di salah satu mall di Jogja itu per meternya 82.500 sebelum PPN ya, sehingga kita butuh dana Rp778.200.000 untuk sewa tempat saja. Ya, mereka nggak mau sewa 1 tahun, 2 tahun, minimal 3 tahun. Kita juga perlu laptop ya untuk si karyawan, untuk administrasi. Kita perlu meja kursi, kita perlu AC ya, karena kita butuh kenyamanan kan, karena anak-anak ruangannya panas pasti mereka nggak seneng ya. Karena beberapa mall itu kalau di lantai atas gitu ya, itu memang belum ada AC-nya.
ya, sehingga si tenan, si penyewa harus menyiapkan perangkat AC-nya. Di sini saya anggarkan beli AC kaset itu 24.600.000, kita beli 2 unit. Kita juga perlu lantai karpet ya, supaya anak-anak bermainnya mereka aman gitu ya. Dan di sini juga perlu instalasi kelistrikan ya. Untuk tempat kita perlu invest Rp237.400.000 ya. Nah, setelah itu namanya playground, kita butuh mainan anak-anak ya, berarti kita perlu beli. Nah, di sini beberapa sudah saya masukkan ya, tentunya mainan ini ya saya lihat lalu saya cari di Tokopedia, saya survei harganya, ketemulah ini. Di sini ada pagar mainan bola, ada bola-bola ya, bola yang kecil berwarna-warna, butuh rumah-rumah istana, mainan ring basket, mini slider dan wish swing, mobil-mobilan anak ya. Lalu ada juga wahana terowongan, mainan jungkit-jungkitan. Saya tahu namanya setelah saya cari di Tokopedia, oh ya, ternyata namanya jungkit-jungkitan ya. Ada tunnel, climber, bricks, tempat duduk anak, tempat duduk penunggu, instalasi pelindung tiang. Nah ini penting nih, pelindung tiang. Sehingga anak-anak kan biasanya kalau main lari-lari, jatuh, kepleset, kena kepala, ada pelindungnya aman ya. Jadi semua yang bahannya besi dikasih pelindung. Nah, totalnya adalah Rp79.034.900 untuk mainan anak-anak saja. Sehingga total investasinya adalah Rp316.434.900. Ini adalah investasi yang dibutuhkan Smart People untuk membuka bisnis playground di mall. Ya, sekali lagi di mall. Nah, sekarang investasi sudah ketemu, kita akan hitung laba ruginya. Apakah dengan investasi itu kita untung atau rugi? Nah, yang pertama adalah kita hitung laba ruginya. Laba rugi itu ada pendapatan, ada pengeluaran. Nah, pendapatan di sini kita asumsikan 30 hari kerja ya, dengan 12 jam kerja. Nah, ini penting saya sampaikan karena di mall itu, mall buka, kita harus buka, mall tutup, kita harus tutup. Tidak bisa namanya tenan itu tutup lebih awal atau buka paling akhir. Karena sudah ada sepakatan, kalau buka jam 10, mall buka jam 10, berarti tenan juga buka jam 10. Tutup jam 10 malam, berarti tenan juga tutupnya jam 10 malam. Nggak bisa mendahului. Ya, jadi berarti kan mall itu kan buka 30 hari kerja, ya, tidak ada liburnya. Dan 12 jam kerja, ya. Jadi kita asumsikan satu hari itu kita bisa mendapatkan 40 anak, ya, satu hari selama 12 jam. Dan anak-anak sekali bermain itu 40.000. Asumsinya 40.000 ini full day, ya. Full day itu artinya tidak ada juga playground yang hitungannya per jam, ada yang per 2 jam, ada juga yang 40.000 main sepuasnya. Nah, di sini saya asumsikan 40.000 main sepuasnya. Sehingga bisa diperoleh omset selama 1 bulan Rp48 juta. Nah, setelah itu juga kita bisa mendapatkan keuntungan dari jualan kaos kaki. Ya, karena biasanya kalau orang tua atau anak main ke suatu playground harus pakai kaos kaki. Nah, kadang-kadang lupa bawa kaos kaki, sehingga harus beli, ya. Nah, di sini saya asumsikan penjualan kaos kaki itu 20 pieces sebulan, dengan asumsi dijual 10.000, sehingga mendapatkan omset Rp6 juta. Dan juga biasanya kalau anak-anak kan pasti butuh minum, butuh snack. Nah, kita siapin aja di situ, ada snack dan makanan. Asumsinya dari penjualan ini, kita bisa mendapatkan Rp1 juta sebulan. Sehingga asumsinya 1 bulan kita bisa mendapatkan Rp55 juta. Ya. Nah, setelah pendapatan kita hitung pengeluaran. Nah, pengeluaran ini tentunya kita akan hitung sewa tempat di mall ya. Walaupun tadi di investasi kita sudah bayarkan, tapi tetap dalam laba rugi di pengeluaran kita harus keluarkan biayanya. Sewa tempat di mall itu tadi setelah PPN itu Rp90.750 per meter, kita sewa 60. Berarti pengeluaran kita per bulan adalah Rp5.445.000 sewanya saja per bulan. Lalu kita juga ditagih oleh pihak mall biasanya service charge. Service charge ini biasanya untuk kebersihan, untuk keamanan, untuk maintenance mall dan sebagainya. Ini kita mendapatkan penawaran Rp25.000 per meter per bulan. Berarti dengan dikalikan 60 berarti biayanya adalah Rp1,5 juta yang kita harus keluarkan setiap bulan sekali. Kita juga ada biaya kaos kaki, karena tadi kita jual kaos kaki ya. Lalu kita ada pengeluaran air minum, karena kita ada pendapatan air minum. Lalu kita hitung gaji karyawan. Nah, di sini gaji karyawan ada 3 orang.
ya 12 jam kerja, saya asumsikan gajinya adalah 2,5 juta. Lalu kita juga kasih subsidi buat karyawan, karena kan memang mereka parkir itu kan bayar ya di mall ya. Kita juga hitung biayanya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Ya, ini rate-nya 10,24%. Ya, pengusaha harus mendaftarkan karyawannya BPJS. Walaupun kalau omsetnya kecil, besar, menurut undang-undang harus mendaftarkan karyawannya ke BPJS. Ya. Di sini juga saya masukkan biaya THR ya, gaji dibagi 12. Di sini juga saya masukkan biaya listrik, asumsi sebulan 3 juta, lalu biaya penyusutan. Nah ini, penyusutan. Jangan lupa, setiap kita mengeluarkan biaya untuk investasi, membeli barang, jangan lupa disusutkan. Nah, penyusutan ini ya sudah saya hitungkan di sini 3,6, itu disimpan uangnya, ya, taruh di rekening yang lain. Sehingga suatu saat ketika membutuhkan atau ada aset yang rusak, aset yang sudah kadaluarsa atau sudah tidak bisa dipakai lagi, kita punya uang untuk membeli itu lagi. Nah, ini sering ketinggalan. Ya, banyak sekali pengusaha ketika sudah mendapatkan profit, ya sudah, uang ini untuk foya-foya gitu ya, sudah menjadi profit gitu ya. Tapi harusnya biaya penyusutan ini disimpan. Jadi ketika kita membeli barang lagi, ketika kita membutuhkan untuk investasi, sudah ada uangnya. Ya, berikutnya adalah operasional air senilai 1 juta. Jadi pengeluarannya adalah sebulan 24.317.414 rupiah. Nah, lalu kita hitung laba ruginya, ya, dari pendapatan dikurangi pengeluaran, ketemu profit. Nah, ini usaha profitnya lumayan gede ya, yaitu 30.682.586 rupiah. Wow, ya, omsetnya, marginnya 55%. Ini untuk bisnis jasa gede banget loh. Ya, di bisnis saya di Gemilang itu rata-rata average-nya 20%. Di playground bisa 55%. Pantes aja banyak pengusaha buka usaha playground di mall ya, rebutan loh ya. Kita pasti kalau ke mall pasti ada bisnis playground ya. Jarang sekali ada mall tidak ada playgroundnya. Coba Anda perhatikan ya. Ya, kalau untungnya 55%, oke ya. Nah, sekarang kita lihat return of investment-nya. Kapan kita balik modal? Dengan asumsi modal 300 juta sekian, labanya 30 juta sekian, balik modalnya 10 bulan. Masih oke, ya. Bisnis jasa, bisnis mainan anak-anak, balik modal 10 bulan masih oke, ya. Nah, sekarang kita akan lihat nih. Kalau misalnya dibandingkan kita punya uang 300 juta sekian ya, 316 juta sekian dibandingkan dengan deposito, ya. Kita punya uang segitu, lebih baik mana? Usaha atau deposito? Nah, kita hitung ya. Deposito dengan bunga 8% setahun, dipotong PPN 20%, kita dapat bunga per bulan 1,6 juta. Ya, itu bunganya dari deposito. Ya, dengan usaha kita bisa dapat berapa tadi? 30 juta. Ya, pasti lebih menguntungkan usaha, ya. Ya, walaupun ada resiko dan sebagainya, masih oke ya, masih oke. Asal kita harus pintar-pintar memilih mall yang sudah jadi atau mall yang rame gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita pengen punya usaha ini tapi kita tidak punya modal ya, berarti kita harus pinjam uang di bank. Ya, berarti pinjam uang di bank berarti harus ada jaminan. Nah, biasanya kalau pinjam uang di bank, asumsi kita pinjam uang bank 3 tahun ya. Karena kita sewa tempatnya 3 tahun. Ya, bank biasanya ngasih 80% dari rencana pinjaman kita ya, karena bank pasti akan minta RAB-nya. Mereka bisa akan memberikan 80%-nya, sekitar 253 juta sekian. Itu cicilannya dengan bunga 12% setahun, itu sekitar 9 juta sekian. Ya, masih oke lah ya. Dengan 30 juta profitnya, dipotong cicilan 9 juta, masih oke. Ya. Jadi, menurut saya bisnis ini oke. Ya, jangka panjang juga oke. Dari segi kerumitan juga enggak juga, ya. Dari segi persaingan bisnis, ya bagaimana seorang pengusaha pintar membuat promosi, bagaimana Anda bisa menarik perhatian ke anak-anak, bagaimana karyawannya itu ramah kepada orang tua dan anak-anak, nggak jutek gitu ya. Saya yakin bisnis ini masih menguntungkan untuk kita jalani. Oke ya, jadi ini bisa saya sampaikan, saya sharingkan kepada Smart People, ya tentunya masih banyak hal yang perlu dilengkapi, masih banyak hal yang kurang, boleh kasih komen di bawah ya. Kasih catatan juga boleh, nggak perlu kasih
komennya nyinyir lah ya. Kalau memang kurang ya memang masih kurang, tapi boleh Smart People lengkapi di bawah supaya kita semua bisa belajar. Ya, terima kasih buat Smart People yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, share dan like, share ke teman-teman kalian semua. Dan juga boleh kasih komen untuk video-video berikutnya yang cocok atau boleh kita bahas yang menarik tentunya ya. Terima kasih dan sukses buat kalian semua dan keep the passion real.